Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an yadkhulul jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 3 Rancaike, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah beserta guru-guru serta Bapak Kaud dan staf PU atas kehadirannya, ketepatan waktunya hari ini untuk datang mengikuti kegiatan. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selanjutnya, boleh saya kasih pantun dulu teman-teman? Boleh. Bungkus kasur dengan karung kuning. Mantap. Simpan rapat di dalam lemari. Mantap. Padatkan syukur di siang ini. Banyak nikmat telah diberi. Kita dikasih nikmat sehat. Alhamdulillah kita belajar bersama hari ini. Kita pun hari ini alhamdulillah dikasih nikmat sehat, nikmat longgar, dan diberi izin oleh Allah juga untuk bisa bertatap muka. Teman-teman, atas kehadirannya sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Tak lupa panjatkan pula kepada salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in juga kepada kita umatnya akhir. Ya. Alhamdulillah, kita mulai saja. Siap? Siap. Siap menerima ilmu hari ini, insya Allah. Teman-teman masih ingat kalau Espira itu ininya apa ya? Ya Espira? Ingat. Nah, sama-sama ya. Espira. Wow, keren. Bisa luar biasa. Aku bangga. Siap ya. Hari ini, insya Allah, teman-teman, saya atas nama Rini Andriani akan menyampaikan definisi, pemahaman, dan pengalaman budaya seperti itu. Ya, kita langsung saja. Nah, selamat datang ya teman-teman ya. Kita akan belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita ya. Ya, lanjut. Budaya positif. Teman-teman pernah mendengar kata budaya positif? Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter manusia. Itu budaya positif. Kemudian di dalam modul budaya positif ini ada 8 poin yang akan saya sampaikan ya. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi diri manusia, kontrol, keyakinan kelas, dan ketiga dan dalam perubahan paradigma ini yang harus dipahami. Selama ini kita mengajar itu paradigmanya pembelajaran berpusat pada guru. Gurunya ya lebih banyak menyampaikan. Jadi apa? Teacher center. Betul. Nah, sekarang kita ubah paradigma itu dengan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai kebutuhan pembelajarannya sesuai kebutuhan peserta. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4.
kreatif, kelima benar kritis, dan keenam adalah mandiri. Ada lagunya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup jangka panjang, mendorong anak bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Nah, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu diri sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja ya jika kita tidak cakap mendisiplinkan, wajib bagi penguasa lain untuk mendisiplinkan. Itu ungkapan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah mengenai nilai-nilai kebajikan. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya kata nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif, merupakan payung besar dari sifat dan perilaku kita, atau sebagai fondasi kita untuk berperilaku. Ya. Nilai kebajikan juga merupakan sifat positif manusia. Bahkan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh semua orang. Contoh daripada nilai kebajikan adalah salah satunya ini kalau dalam contoh dari kebajikan institusi atau organisasi itu kita ada yang kelima ya, kelima tadi yang sudah dinyanyikan dan ada gerakannya oleh Jajang. Kemudian ada Ibu Primaria itu biasanya sekolah-sekolah yang sampai today itu menggunakan. Juga ada keterampilan hidup. Nilai kebajikan diantaranya adalah jujur ya, disiplin, itu nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita ke materi kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, memiliki tujuan tertentu yang kita lakukan dengan baik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi. Kebutuhan dasar itu ada yang tahu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang seperti ada sekarang, ada makan, ya itu kan bagian dari bertahan hidup. Rumahan, kecantikan, keamanan, kesehatan, pakaian, itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang atau rasa diterima. Di antaranya adalah berbagi, kerjasama dalam kelompok, rasa diterima. Kemudian ada yang ketiga, kebutuhan dasar ada penguasaan. Harga diri, yang diakui keberadaannya, ya. Gitu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan kebutuhan dasar untuk menjadi orang yang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru. Sekarang itu kita sudah merdeka belajar. Nah, ini bagian daripada kebutuhan dasar manusia mengenai kebebasan. Yang terakhir, yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan itu tadi hiburan ya Pak Dida. Ya, bermain, humor, antusias, tertawa itu kita butuh itu, jangan serius-serius amat ya. Lanjut, motivasi perilaku manusia.
Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan yang menjadi dasar alasan seseorang berperilaku atau melakukan sesuatu. Nah, teori yang mengulas motivasi serta pengelompokannya adalah teori motivasi. Nah, di sini saya tidak begitu menjabarkan banyak, karena yang saya akan sampaikan lebih detail itu mengenai aplikasi yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, dalam motivasi belajar ini ada perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya dan ada motivasi ekstrinsik dari luar, ya. Kalau dari luar itu biasanya kita menghindari ketidaknyamanan, hukuman, kemudian biasanya untuk mendapatkan imbalan penghargaan itu dari luar. Tapi kalau dari dalam itu biasanya kita ingin diakui keberadaan kita, ya, ya. Nah, ini materi yang paling penting untuk seorang guru. Kita harus tahu apa itu posisi kontrol. Posisi kontrol itu berbagai pendekatan yang digunakan dalam mengelola perilaku dan disiplin kelas. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, ke atas ya, penghukum. Guru itu posisi kontrolnya ada yang sifatnya sebagai penghukum, ada yang sifatnya sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ya. Mari kita pelajari mengenai posisi kontrol ini. Bagaimana sikap guru kalau sebagai penghukum? Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau yang pembuat merasa bersalah itu biasanya suaranya lebih rendah, gitu. Banyaknya ceramah-ceramah dan menunjukkan kekecewaan yang dalam. Dan yang ketiga itu pemantau itu sifatnya itu menjaga ketertiban. Jadi dengan memperlakukan hukuman, ada hukumannya, tapi hukumannya sesuai dengan yang sudah disepakati. Ada hukum, ada aturan. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Di sini bisa negatif, bisa positif. Kalau dia memposisikan posisi kontrol dengan siswanya sebagai teman. Tapi di sini guru tidak menyakiti, ya. Kemudian dia berusaha mengontrol siswanya dengan cara bersuasi, pendekatan akrab dengan murid selayaknya seperti teman. Dan yang terakhir, posisi kontrol adalah manajer. Ini posisi kontrol yang ideal dimiliki oleh seorang guru. Karena di sini, posisi manajer ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi atas masalahnya. Ya, kita lihat bagaimana bahasa yang digunakan ketika guru memerankan posisi kontrol dari kelima tadi. Yang pertama, penghukum. Nah, guru di sini menggunakan kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu jadi ada ancaman. Ada ancamannya gitu. Itu penghukum. Lagi, kamu selalu saja salah. Lagi, pasti yang terakhir selesai. Udah di dokternya udah yang terjelek aja, disudutkan. Biasanya anak dalam posisi ini kalau yang merasa insecure pasti. Ya, udah. Mungkin teman-teman pernah mengalami itu ketika sekolah? Pernah. Nah, ada yang dengan guru, dengan teman, ya itu kan banyak. Nah, kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah, biasanya kata-kata ke muridnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi anak tuh jadi kecewa. Kadang-kadang tidak lupa menggunakan kata-kata itu ya Kak. Ya. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kami ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, itu jadi kata-kata yang diucapkan kepada
dia posisi kontrolnya sebagai membuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Kalau pemantau, ini pertanyaannya lebih ke aturan dan konsekuensi. Aturan apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi benar-benar yang namanya pemantau itu apa yang sudah disepakati, ya, tertulis. Biasanya dia selalu sedia dengan checklist, catatan, atau stiker gitu. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru sebagai teman. Kata-kata yang digunakannya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Jadi itu kayak teman, akrab. Kemudian posisi yang ideal adalah posisi manajer. Apa yang digunakannya? Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ini lebih ke kesepakatan yang sudah dibuat, aturan-aturan. Kalau sekarang itu lebih ke keyakinan ya, keyakinan yang terjadi. Ada kasus di sini, siswa terlibat masuk kelas. Penghukumnya, kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian kalau yang posisinya pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu mengecewakan kami. Kalau yang teman, ayo dong ikuti, tolong bantu ibu bapak sekali ini saja. Oh ya, sudah, nggak apa-apa. Lain kali jangan diulang lagi ya aturan sekolahnya. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensi. Bagi siswa yang terlambat datang ke sekolah, harus mengisi alasan. Ke sekolah, ya, kenapa terlambat? Jika sampai 3 kali terlambat, orang tuamu akan dipanggil ke sekolah. Nanti jangan diulang lagi ya. Itu jadi kalau pemantau itu penuh dengan adanya konsekuensi. Dan yang terakhir manajer. Kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itulah posisi 5 posisi kontrol. Selanjutnya saya mau kasih pertanyaan buat teman-teman, ya. Kan tadi kan sudah belajar tuh ada 5 posisi kontrol guru. Nah, perasa. nih pertanyaannya, gurunya kasih statement ke muridnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol yang mana? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kita buktikan ya. Kemudian apa dia? Nih, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita lihat betul ya. Bukan jeng. Yang ketiga, ayo lakukan jadi bapak ini. Teman. Kalau betul langsung jajang gitu nya, jeng, jajang. Bukan jadi Jajang. yang keempat, kamu tidak akan dapat nilai jika tidak Pemantau. Kamu tidak akan dapat pemantau. Kita lihat. Coba antara dua ya. Penghukum. Kita lihat. Penghukum. Keren-keren teman-teman semua.
membedakan itu posisi untuk Jajang. Materi kita udah mulai berjalan sampai mulai di akhir materi tentang keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas ya? Bukan peraturan kelas di sini. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang diakui oleh guru dan siswa tentang kelas impian. Aturan dan konsekuensinya harus diakui. Metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif tidak disadari oleh motivasi dari dalam diri. Nah, keyakinan kelas, para ibu-ibu wali kelas di sini mungkin sudah menerapkan itu di kelas. Bahkan guru-guru mapel pun demikian ya. Di pas materi ajarnya ada khusus keyakinan kelas. Ya, kita harus itu dibuat untuk pembelajaran supaya berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Nah, untuk menentukan keyakinan kelas yang harus diperhatikan, pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, ya. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, lalu sedikit mudah diingat, gitu ya, harus mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu harus dicari kata yang mudah diingat dan jangan banyak-banyak ya. Keyakinan kelas jangan banyak-banyak ya. Satu tapi harus diimplementasikan, dikerjakan ya. Nah, ini materi yang harus kita pahami sama-sama untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti yang kami akan ya. Sebenarnya ilmu-ilmu ini tuh apa yang terjadi di kehidupan kita diaplikasikan. Nah, ini mengenai segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru agar mendapat hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana dari segitiga restitusi ini diharapkan murid itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, ya. Jadi dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana itu kata-katanya, ya? Itu nanti akan dijalankan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, gunakan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya ketika kita melihat anak berbuat salah, atau dipanggil, gunakan kata-kata yang menstabilkan identitasnya itu, supaya dianya tenang dan tidak merasa bersalah. Yang kedua, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mau mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasakan ini. Nah, ini bagian dari kata-kata yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, kata yang digunakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Misal, ada kasus anak ngomong kasar atau nggak menghina temannya. Ketika kita panggil tadi, kita padukan identitasnya dengan kata-kata tadi, kemudian dengan validasi tindakannya. Kata yang kedua adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting ya. Ini kata-kata validasi tindakan. Dan yang tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah kata-kata yang digunakan dalam menjelaskan. Dan kebetulan saya ketika mendapatkan pengetahuan tentang budaya positif ini, besok harinya itu di hari Senin, saya mendapati murid kelas yang berhubungan langsung ada masalah. Masalahnya ya kompleks, lagi nangis di kelas. Nah itulah, dengan saya belajar ini, alhamdulillah, tahu-tahu sudah bersahabat lagi dan dekatan lagi. Itu saya awalnya gitu, seperti menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi distabilkan dulu, tanyakan, lalu saya ingatkan bahwa setiap orang tuh punya salah, gak ada yang sempurna. Tapi jangan sampai jadi nggak berteman, kan itu yang jelek ya. Jadi tetap harus alhamdulillah sekarang itu juga dengan kasus yang itu. Jadi di hari yang sama itu kemarin saya dua kasus yang saya ini kan anak-anak tuh ya. Yang satu lagi mah antar kelas posting wajah gitu. Alhamdulillah udah saling maafkan Bu, kita saling maafkan. Ya itu ya, mudah-mudahan sama-sama kita sebagai guru bisa diterapkan ya. Dan sebagai penutup, di sini ada yang ingin sampaikan adalah bahwa dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru yang pertama adalah memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrolnya saat ini. Kita bisa memposisikan posisi kontrol apa yang bisa kita terapkan ketika berhubungan dengan bisnis guru. Ya. Kemudian guru juga dengan posisi sebagai among manager menuntun murid menjadi insan yang mandiri, yang merdeka dan bertanggung jawab. Itu yang diharapkan dari budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini teman-teman ada sedikitnya yang terlintas ya, tersimpan gitu ya. Oh, posisi kontrol. Kita koreksi, kita masuk posisi kontrol mana ya? Mudah-mudahan kelima posisi kontrol itu ada, nggak apa-apa, karena memang ada satu sisi kita simpan sebagai hukum, ya kan? Bisa yang membuat rasa bersalah, bisa jadi pemantau, bisa juga jadi teman. Nah itu ya. Jadi posisi kontrol itu, walaupun idealnya kita tetap harus berusaha untuk menjadi posisi kontrol ini. Ya. Masya Allah, hebat. Asin jauh dari sini. Cakep. Bermasari sebenarnya. Cakep. Terima kasih Bu ini atas materi yang diberikan. Kelimbangan beri dong. Alhamdulillah, kejadian ya, itu saja mungkin yang saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya yang jelas ya itu yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya tadi Pak Jajang kasih pantun, saya juga mau kasih pantun. Bapak Gubernur hobinya belusukan. Bawa baju disimpan di lemari. Cakep. Hanya ini yang bisa saya sampaikan karena saya pun telah lelah berdiri. Ayam kalkun buat lo, ayam gua, ayam betutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Barangkali dari teman-teman ada yang pernah mengalami atau pengalaman dari kelima posisi kontrol. Ya, barangkali ada siapa di antara kita?
Terus saya coba Bu, saya mau berbagi pengalaman ya Bu. Siap, siap. Bangga. Perkenalkan Bu, saya Puji, saya ngajar kelas 8. Ternyata dari pemaparan Ibu, ternyata saya sempat berbuat salah juga ya, maksudnya ternyata saya jadi penghukum di situ, jadi guru yang jadi seorang penghukum, bukan yang seharusnya jadi seorang manajer. Jadi dulu sebelumnya saya tuh pernah memberi semacam tugas yang diberikan kepada anak, terus anaknya tidak bisa memenuhi tuntutan tugas, lalu saya buat dia, ya udah berarti kamu nyapu aja gitu. Berarti saya salah ya Bu ya itu ya? Ya, apa yang disampaikan Bu Puji sudah tahu sendiri berarti ya posisi kontrol Bu Puji pada saat kejadian itu, dan baru tahu sekarang setelah belajar ini. Alhamdulillah ya. Nah itu tinggal kitanya sendiri memperbaiki kali ya. Asal tidak membekas di anak, kayaknya kita tuh memang perlu aja ya. Memang posisi kontrol itu perlu kita semua gunakan. Tapi yang idealnya manajer lah yang kita kita terapkan di diri kita. Terima kasih Bu Puji pengalamannya. Kamu Puji. Ya, salut buat Bu Puji. Dan salut. Salut. Aku yang ngasih ya. Aku yang ngasih. Baik, kalau dari sini. Buat Bu Puji yang sudah. Lanjut buat Pak Jajang. Pak Jajang silakan pun. Pak Ada yang mau lagi tanya? Silakan, Ipa. Pengalaman aja ya Bu ya. Tentang motivasi kan tadi harus lebih bagus tuh timbul dari dirinya sendiri ya. Saya sebagai guru kadang-kadang ya Bu, atau nggak pernah gitu melakukan siapa yang ngerjain ini dapat bintang misalnya gitu ya, dapat bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan seterusnya. Apakah yang saya lakukan itu benar dilakukan untuk memotivasi diri sendiri, tapi takutnya gitu anak tuh mengerjakan pekerjaan yang saya suruh tuh karena si bintang itu. Apakah saya memberikan bintang itu tidak apa-apa untuk atau enggak, bagaimana gitu baiknya gitu seharusnya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Harus. Tapi mungkin itu biasanya diterapkan di anak-anak usia dini ya. Kalau udah SMP mah sudah mulai belajar, udah jarang lah pakai bintang gitu ya. Jarang pakai bintang. Tapi untuk apresiasi ke anak supaya termotivasi, karena perlu juga ada penghargaan diri, itu tidak apa-apa, asal jangan keseringan ya. Bahkan kemarin pernah disampaikan juga bahwa dalam mengapresiasi itu bukan di awal, ayo kamu kalau jawab Ibu Hani kami kasih hadiah, bukan. Biarkan dia mengerjakan dulu, yang terbaik itu beri dulu. Jadi boleh seperti itu Bu Ipa ya. Terima kasih dari saya Pak. Barangkali ada teman-teman yang punya pendapat, silakan Bu Ipa. Ya. Sependapat. Ya. Apalagi kalau sekarang kan kurikulum merdeka ya. Jadi anak itu jangan dari awal jangan diiming-imingi dengan reward, tapi setelah mereka mengerjakan kita kasih apresiasi dengan memberikan reward tersebut. Nah, betul ya. Jadi tanamkan keyakinan kelas, nilai kebajikan bahwa dengan belajar itu kan positifnya jadi nambah pengetahuan, meningkatkan prestasi. Ya, itu saja. Ya ini buat Wipa. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga banyak ilmu yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman dalam pembelajaran kelas. Nah, yang kurangnya dari diri saya ya, yang betulnya itu dari Allah, ilhamnya seperti itu di diri saya.
semoga kita bisa memaknainya untuk pembelajaran kita lebih baik. Ya, mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah dan doa akhirnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo semangat pagi. Semangat pagi. Ya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi, sebelum kita belajar, pelajaran ini harus kita buat dulu supaya pembelajaran kita berjalan lancar buat keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas itu apa? Tadi ada yang bilang apa sih keyakinan kelas? Keyakinan sih. Kamu dari keyakinan kelas, karena kalau tanda tertib itu biasanya buat pihak ya. Kalau ada tanda tertib dan kemudian tertib admin, ya, ya kan? Atau tertib apa siswa SMP, ya. Nah, itu kalian di situ membuat tanda tertib wakilnya ya wakil. Nah, ya. Jadi kalau tata tertib itu biasanya yang buatnya sepihak sekolah aja. Ya. Murid tidak dilibatkan, kalian tidak. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuatnya itu melibatkan siswa. Jadi aspirasi kalian akan tersampaikan, keinginan kalian untuk keterampilan pembelajaran tersampaikan. Terus coba perhatikan keyakinan kelas ini ya tidak menggunakan kalimat
Bu, lihat Bu, murid saya baik Bu, kasih ini Bu. Kawan yang ini menjaga kebersihan kelas. Yang ini tertib di dalam kelas. Mengerjakan tugas. Jadi kalau mengerjakan tugas apa maksudnya?
wajib menjaga kebersihan. Sampah ya. Oh, jangan buang sampahnya. Kemudian mengerjakan tugas dan menjaga kebersihan. Hari ini semua pakai baju pramuka. Ngabung.